Top News One hari ini akan menghadirkan sejumlah informasi, di antaranya Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman menegaskan Pangdam atau TNI tidak bisa membubarkan FPI. Pangdam membuat klarifikasi ini kemarin menanggapi pernyataannya sendiri pada Jumat lalu saat melakukan pencopotan baliho Habib Rizik di seluruh wilayah Jakarta. Aksi pat gulipat atau rekayasa transaksi korporasi untuk menghindari pajak masih marak terjadi. Kehilangan penerimaan negara akibat penghindaran pajak di Indonesia mencapai 69 triliun rupiah. Sebuah foto bisa menggegerkan jagat maya. Foto unggahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhir pekan lalu ditanggapi beragam. Lalu, apa yang hendak disampaikan Anies lewat fotonya dan untuk siapa? Inilah Top News One. Akhir pekan lalu, jagat maya diramaikan oleh sebuah foto yang diunggah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sekilas tak ada yang istimewa dari foto yang menggambarkan sosok nomor 1 di ibu kota Jakarta ini. Anies nampak sedang duduk bersantai menikmati akhir pekan. Foto tersebut diberi caption, "Selamat pagi semua, selamat menikmati minggu pagi." Namun, apa yang dibaca oleh Anies yang kemudian menyita perhatian warganet? Buku tersebut berjudul How Democracies Die yang ditulis oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Warganet kemudian mengaitkan judul buku tersebut dengan kondisi politik tanah air belakangan ini. Lalu, apa sebenarnya makna dari unggahan foto Anies Baswedan itu? Pakar semiotika Profesor Karim Suryadi menyebut, ini adalah langkah satir dalam politik, sebuah bentuk kritik yang disampaikan melalui medium foto. Dan ini merupakan salah satu bentuk satir, ya, tindakan satir dalam politik. Anies tidak mengatakan kepada siapa dia bermaksud mengkritik, Anies tidak mengatakan apa isi buku ini, tetapi medium is the message. Medium adalah pesan. Kemunculan foto buku ini adalah pesan, ya, bahwa bagi seorang pemimpin yang berjiwa demokrasi dan ingin menegakkan demokrasi, bagus untuk membaca buku ini karena isinya adalah peringatan bahwa demokrasi bisa mati melalui jalur elektoral, demokrasi bisa mati melalui kotak suara ketika toleransi mutual tidak ada, ketiga kesabaran institusional juga alfa. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta kepada masyarakat untuk tidak menafsirkan terlalu jauh. Menurut Riza, apa yang dilakukan Anies mengisi libur dengan membaca buku adalah hal yang biasa. Iya, Pak Anies dan banyak pemimpin lainnya itu biasa membaca buku. Judulnya macam-macam, ya, mulai dari judul soal agama sampai soal seni budaya. Jadi saya kira kita sikapi secara bijak, ya, tidak usah berlebihan menyikapinya. Saya kira Pak Gubernur dan semua pemimpin membaca buku itu biasa, itu sesuatu yang baik dengan berbagai judul, ya. Jadi tidak usah ditafsirkan berlebihan. Foto bisa mengungkapkan 1000 makna. Lalu, adakah yang hendak disampaikan Anies melalui foto tersebut? Aksi pat gulipat atau rekayasa transaksi korporasi untuk menghindari pajak atau tax avoidance ternyata masih marak terjadi. Laporan Tax Justice Network menunjukkan kehilangan penerimaan negara akibat tax avoidance di Indonesia mencapai 4,86 miliar dolar Amerika Serikat atau mencapai 69 triliun rupiah.
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan mengakui aksi tax avoidance korporasi banyak dilakukan lewat mekanisme transfer pricing atau pengalihan keuntungan ke perusahaan di luar negeri. Untuk meminimalisasi, yang jelas kami melakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang melibatkan hubungan istimewa. Karena biasanya tax avoidance muncul karena ada transaksi-transaksi yang terjadi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik di dalam negeri maupun juga dengan pihak yang ada di luar negeri. Cara yang kami gunakan, yang jelas kami kalau dengan transaksi yang ada di luar negeri, kami memanfaatkan hubungan antara Indonesia dengan trade partner dalam konteks pertukaran informasi terkait dengan adanya transaksi-transaksi tersebut. Kami menggunakan juga beberapa measures, diantaranya bagaimana kita melihat, meneliti terjadinya transfer pricing dan termasuk pun juga dengan debt to equity ratio dengan dalam upaya untuk mengurangi atau mencegah terjadinya base erosion profit shifting. Untuk meminimalisasi aksi transfer pricing, Dirjen Pajak akan memperkuat pengawasan terhadap transaksi-transaksi korporasi yang melibatkan pihak istimewa, terutama di luar negeri. Hingga bulan Oktober lalu, kinerja penerimaan negara masih terpuruk cukup dalam. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara hingga 31 Oktober lalu sebesar 1.276,9 triliun rupiah atau anjlok hingga 15,4%. Anjloknya penerimaan ini terutama disebabkan oleh turunnya penerimaan pajak hingga 18,8% menjadi 826,9 triliun rupiah. Selain itu, kinerja penerimaan negara bukan pajak atau PNBP juga tercatat anjlok sebesar 16,3%. Namun penerimaan bea dan cukai ternyata masih tetap naik sebesar 5,5% akibat adanya kenaikan tarif cukai rokok tahun ini. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menegaskan, Pangdam atau TNI tidak bisa membubarkan FPI. Pangdam membuat klarifikasi ini kemarin menanggapi pernyataannya sendiri pada Jumat lalu saat melakukan pencopotan baliho Habib Rizik di sejumlah wilayah Jakarta. Ada Barbaju Loreng menurunkan baliho Habib. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Ya, perintah saya itu. Bahwa ya, proses penurunan baleho itu tidak serta-merta TNI bergerak sendiri. Saya ini bintang 2, saya tahu aturan, ya saya tahu ketentuan. Proses itu diawali ya dari proses melaksanakan penurunan baleho dengan Pol PP, kemudian dengan Polri, kemudian dengan TNI. Kita laksanakan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan. Dikedepankan Pol PP karena Pol PP yang menjalankan peraturan gubernur, peraturan pemerintah di wilayah. Perlu diketahui lah ya, ini balihonya itu bukan baliho Rizik Syihab saja, bukan. Yang lain juga yang tidak sesuai dengan ketentuan kita bersihkan. Kita tidak terfokus kepada Rizik Syihab, tidak. Itu semua baliho yang tidak sesuai dengan ketentuan kita ajak sekarang masyarakat, kita ajak sekarang ke pemerintah daerah dan polisian. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu. Ya. Tidak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Ya, kan saya sampaikan, kalau perlu bubarkan, kan gitu kan FPI itu. Kalau Pangdam, TNI tidak bisa membubarkan, itu harus pemerintah. Kan saya katakan kalau perlu, kan begitu kan? Bukan kita yang, dan tidak ada kewenangan TNI. Ya, satu suara.
Oh tidak, kita tidak, tadi kan substansinya bukan bicara tentang bubarkan, tadi kita bicara tentang baliho. Nah ini pertanyaannya jadi berbeda ya. Ya, Oh, ya, tidak. ya. Jadi gini, yang ngomong bubarkan itu cuma Pangdam. Panglima tidak ngomong. Ya. Oke, jelas ya, udah nggak ada masalah ya. Aksi Pangdam Jaya dan pasukan TNI dalam menurunkan baliho bergambar HRS di wilayah DKI Jakarta beberapa hari ini menuai pro dan kontra. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa penurunan baliho oleh tentara adalah perintahnya karena baliho tak memiliki izin. Perdebatan pun ramai mempertanyakan kapasitas dan kewenangan TNI yang sampai turun menertibkan baliho, padahal sebenarnya itu hanya ranah Satpol PP Pemda DKI Jakarta. Namun pengamat intelijen menilai langkah Pangdam Jaya wajar karena TNI punya dasar aturan operasi militer selain perang. Jadi ketika Pak Dudung kan menjelaskan bahwa spanduk itu udah berkali-kali dilepas oleh Satpol PP tetapi dipasang lagi, itu tugas Satpol PP. Nah ketika TNI membantu untuk menurunkannya, saya kira itu tidak berlebihan. Apalagi spanduk-spanduk itu disebutkan juga ajakan revolusi atau seperti apa, sehingga saya kira itu bukan suatu masalah yang serius. Kecuali kalau TNI itu terlibat di dalam urusan sipil, menggunakan senjata dan yang lain itu masalah serius ya. Tapi kalau membantu pemerintah daerah, diatur juga dalam OMSP, saya kira itu hal yang biasa dan harusnya bersyukur karena TNI menertibkan hal-hal yang selama ini tidak bisa ditertibkan oleh Satpol PP atau Polri. Sementara itu Front Pembela Islam menilai Pangdam Jaya berubah sikap dalam menangani baliho bergambar HRS. Selain menyayangkan penurunan baliho secara sepihak tanpa diskusi, FPI menilai TNI semestinya keras pada gerakan separatis bersenjata, bukan baliho. Nah oleh karenanya saya sangat menyayangkan gitu informasi-informasi yang sampai ke Pangdam. Dan di sini saya ingin menyampaikan tanggal 18 November itu FPI DKI Jakarta bertemu dengan Pangdam, bertemu itu di kantornya. Tidak ada tuh yang membicarakan tentang baliho meresahkan, mengancam kesatuan, nggak ada itu. Besoknya berubah Pangdam, bikin gelar apel tentara di Monas, yang kemudian mengecam Habib Rizik, minta FPI bila perlu dibubarkan. Ini menurut saya ngawur. Pangdam seperti ini bahaya menurut saya. Itu tadi misalkan dapat informasi dari intelijen, itu informasi ngaco. Anda lihat baliho-baliho yang terpasang itu, apa isinya? Itu isinya ahlan wa sahlan, selamat datang Habib Rizik ke Indonesia. Nah kalau mau dicabut, mau diturunin, silakan aja. Kita juga malah terima kasih. Kita lagi sibuk maulidan, kita lagi sibuk zikir, ada yang bantu. Cuma kalau TNI ini memalukan, apalagi 3 matra loh. Ada angkatan udara, laut, dan darat kayak mau perang aja. OPM yang harus digitukan, bukan baliho. Meski hubungan FPI dengan Pangdam Jaya terkesan renggang dengan peristiwa penurunan ini, namun mantan Kapus Penkum TNI Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul yakin kedua pihak masih bisa dibicarakan baik-baik jika komunikasi positif dikedepankan. Penurunan baliho bergambar HRS menjadi polemik setelah petugas TNI dikerahkan untuk menanganinya. Padahal dalam aturan, TNI hanya berperan membantu pengamanan penertiban umum saja, sementara eksekusi dilakukan Satpol PP dan polisi.